Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada surah An-Naba. Ini pada akhir-akhir surah An-Naba ayat 38. Jadi insyaallah kita selesaikan terus semuanya. Artinya pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat Al-Mursalat ya, surah Al-Mursalat. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini pada ayat 38 ada dua pendapat ulama yang berbeda menyikapi ayat ini. Jadi sebelumnya kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ini ada dua pemahaman terhadap ayat ini. Pemahaman yang pertama itu dipahami ayat ini ketika tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian pemahaman yang kedua itu pemahaman Imam Asy-Syaukani. Pemahaman pertama itu di situ Imam Jalalain, Shawi, Ibnu Abbas dan beberapa penafsir lainnya. Kemudian pemahaman yang kedua itu dipahami oleh Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani, ini cerita ini di antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua, sebelum roh itu kembali ke tubuhnya masing-masing. Sekarang kita mengambil yang kedua dulu, Syaukani dulu, karena cuma pendapat beliau yang agak berbeda lain. Jadi Imam Asy-Syaukani mengatakan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Jadi sebelum ditiup sangkakala yang kedua, itu para roh dan malaikat mereka sudah berbaris bersaf-saf. Ini roh itu siapa? Di dalam beberapa kajian literatur tafsir, itu roh itu ada beberapa pendapat. Yang pertama Jibril. Jibril itu dipanggil dengan nama eksklusif oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan Ar-Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh, itu juga untuk Jibril. Satu, ini pendapat yang pertama. Yang kedua, roh itu bisa berarti jundun min jununillah, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di roh di sini. Kemudian yang ketiga, arwahu annas ibnu Adam. Jadi roh-roh keturunan Nabi Adam alaihissalam, termasuk Nabi Adam sendiri, sebelum tiupan sangkakala yang kedua mereka berbaris bersaf-saf. Setelah itu mereka akan kembali ke rohnya masing-masing, ke tubuhnya masing-masing. Ini pendapat Imam Syaukani. Jadi artinya pendapat yang pertama ini Imam Asy-Syaukani, beliau yakin kalau sebelum roh itu ketemu dengan tubuhnya, itu mereka berbaris bersaf-saf dulu. Ya, bersaf-saf dulu. Makanya ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka semua roh tadi itu termasuk malaikat di situ, termasuk jundun min jununillah, siapapun itu, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, arwahu ibnu Adam, roh-roh ibnu Adam. Jadi mereka semua mencari jasadnya. Satu. Pendapat yang kedua, ini pendapat ini didukung oleh banyak penafsir selain Imam Asy-Syaukani. Jadi beliau mengatakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka malaikat Jibril, kalau yang menafsirkan itu Jibril, atau yang penafsiran yang kedua, tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu tafsir dikatakan tentaranya Allah itu laisa bimalaikah. Dia bukan kelompok kelompok malaikat, tidak, bukan seperti malaikat. Jadi mereka itu seperti manusia atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yauma yaqumur ruh
roh-roh ibnu Adam itu, keturunan Nabi Adam itu, cucu-cucunya Adam termasuk Nabi Adam, semua bangkit. Ya, ini ketika tiupan sangkakala yang kedua. Wal malaikatu saffa. Ini malaikat ini karena tak itu menunjukkan kepada jamak. Jadi tadi khusus. Jadi roh Jibril. Jibril turun bersama para malaikat. Tentara Allah turun bersama para malaikat. Roh-roh orang mukmin turun dan orang-orang kafir semuanya itu ibnu Adam itu turun bersama para malaikat. Saffa ini bersaf-saf ya. Jadi ada saf-saf nanti. Artinya teratur. Tetapi kalau dalam tafsir Jalalain beliau mengartikan saffan itu bukan saf, tapi apa? Mutawadhi'in. Mereka semua menundukkan kepalanya, siapapun dia. Kenapa? Karena waktu itu mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang lain. Jadi pada hari itu fayauma idzin lillah. Semuanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak memerintah, kata Imam As-Sa'di, alladzi ya'muru wa yanhahu Allah. Jadi yang menyuruh, yang melarang itu cuma Allah Subhanahu wa taala ketika hari itu. Jadi maka mereka tertunduk semuanya. Lain nanti seperti yang digambarkan di dalam surah As-Sajdah. Seperti Imam bacakan tadi. Jadi dalam surah As-Sajdah di situ diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala naqisu usihim. Mereka menundukkan kepalanya. Siapa itu? Orang buat dosa. Kemudian setelah itu mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngomong saja harus ada izin Allah. Apalagi protes ya. Ngomong saja harus izin Allah, apalagi protes. Memberikan syafaat saja harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal-hal yang baik. Apalagi memprotes Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya mereka itu menundukkan kepalanya. Apa kata mereka? Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah melihat ya Allah. Melihat apa? Melihat padang mahsyar yang diceritakan oleh Al-Quran dan hadis. Baru kami lihat sekarang ya Allah. Absarna wa sami'na, dan kami sudah mendengar sekarang ya Allah. Kami sudah mendengar bagaimana panggilan neraka memanggil kami. Kami sudah mendengar. Farji'na na'mal salihan. Itu fa itu adalah fa ta'qib, artinya mereka dalam detik itu mau dikembalikan sebentar saja. Na'mal salihan inna muqinun. Kami baru yakin kepada Engkau ya Allah. Kami baru yakin kepada hari kiamat. Kami baru yakin pada para malaikat. Di situ dia melihat para malaikat. Kenapa? Karena mereka sudah berdiri bersaf-saf. Di situ ada manusia semuanya. Manusia, malaikat, kecuali binatang. Jadi binatang tidak ada lagi. Binatang itu sebelum ditiup sangkakala yang pertama itu sudah dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang ada dalam tafsir Sawi. Mereka itu menuntut balas satu sama lainnya. Ketika sudah menuntut balas satu sama lainnya, Allah mengatakan kuni turaban. Jadilah tanah semua kalian. Ketika jadi tanah baru ditiup sangkakala yang pertama. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya. La yatakallamuna man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Jadi makna la yatakallamu ini tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu diizinkan memberikan syafaat. Ada yang mengatakan juga pendapat yang kedua, protes dan lain sebagainya. Kenapa dia protes? Saya tidak mau terima ya Allah, kenapa begini catatan saya? Kenapa begini catatan saya? Kenapa catatan saya sedikit kebaikannya ya Allah, padahal saya sudah bertobat kepada Engkau ya Allah. Jadi ada dua ini. Satu, minta syafaat, artinya dia ingin memberikan syafaat kepada orang lain tidak diizinkan oleh Allah. Ya, jadi terserah Allah diizinkan atau tidak diizinkan. Atau yang kedua, dia ingin protes terhadap amal ibadah dia, atau dia ingin protes terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Antara dua, diizinkan atau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tidak ada satupun la yatakallamuna fiha. Tidak ada yang berani ngomong ketika itu. Illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qala sawaba. Yang dia ngomong cuma yang baik-baik saja, ya. Makanya ada yang menafsirkan ini untuk izin memberikan syafaat pada orang lain. Dia minta izin kepada Allah karena menunjuk kepada makna sawaba yang benar-benar. Karena ada kelompok lain nanti mereka protes. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari tersenyum Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Nanti ketika di padang mahsyar ada kelompok yang berani protes Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana mereka protes ya Allah? Ya Rasulullah. Jadi ketika itu mereka mendatangi Allah, apa katanya?
ketika didatangkan catatan-catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan kalian. Jadi kelompok itu mengatakan itu tidak benar, catatan itu hoax katanya. Kami tidak percaya catatan itu ya Allah. Ini catatan dua malaikat, kiramang katibin. Kemudian setelah itu Allah mengatakan bagaimana dengan dua malaikat yang terus mengikuti kalian, kiramang katibin. Dijawab oleh kelompok itu lagi, apalagi dua malaikat itu, dia tidak senang dengan amal ibadah kami. Setiap kami lakukan kebaikan, dia tidak mencatat kebaikan kami, dan ketika kami buat kejahatan dilipat ganda oleh dia. Protes lagi dia. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ketika itu Allah mengatakan kepada dia, bagaimana dengan Lauhul Mahfuz yang sudah mencatat amal-amal kalian, kejahatan-kejahatan kalian. Apa kata kelompok ini? Itu lebih tidak adil lagi ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah. Itu tidak adil. Kenapa? Kami belum melakukan tapi sudah ada amal itu di Lauhul Mahfuz. Kami belum melakukan kejahatan tapi kejahatan sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sehingga Allah bertanya kepada kelompok tadi, kalian percaya kepada siapa? Maka kelompok tadi mengatakan, kami cuma percaya kepada diri kami sendiri. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seluruh anggota tubuhnya untuk berbicara dan menjadi saksi. Ya. Maka ketika itu mereka bersaksi, saya mencuri, saya ambil punya orang lain, saya mengata-ngatai orang lain, saya berbuat maksiat, saya makan haram. Makanya orang yang tadi itu mengatakan lima syahidna, kenapa kalian bersaksi terhadap kami? Dijawab oleh tangan dan lain sebagainya, antakanallahu alladzi antaka kulla syai'in. Kami bisa ngomong karena sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaba. Termasuk para nabi dan rasul sendiri. Para nabi dan rasul sendiri, mereka tidak diizinkan ngomong dulu setelah diizinkan oleh Allah. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika dipertemukan dengan kaumnya, ya, jadi ada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika itu Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, hal balaghta ya Nuh? Apakah engkau sudah memberikan nasihat kepada kaummu? Apakah engkau sudah memberikan pelajaran kepada kaummu? Sehingga kaummu itu banyak yang tenggelam, hai Nuh. Dijawab oleh Nuh, balaghtu ya Allah, saya sudah menyampaikan dakwah kepada mereka. Ketika itu Allah mengajak dialog lagi kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Hal balagha Nuh? Apakah Nuh sudah menyampaikan dakwahnya? Pengikut pembangkang Nabi Nuh mengatakan, la, Nabi Nuh tidak menyampaikan dakwahnya. Ini maksudnya apa? Itu mereka bisa berbicara seperti itu setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Dzalikal yaumul haq. Ya, itulah kiamat itu dikatakan yaumul haq. Hak itu kenapa? Jadi yaumul haq, kalau hari-hari lain itu kita bisa dizalimi oleh orang lain, kadang-kadang kita tidak bisa menuntut balas. Ya, ini yaumul haq namanya. Kalau hari-hari biasa, kitanya ipengeli orang lain, ipengeli orang lain, dizalimi oleh orang lain, diambil hak kita ke pengadilan tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, makanya ketika di padang mahsyar nanti yaumul haq. Arti yaumul haq, seorang itu diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Si A yang sering menzalimi si B, maka si B itu akan diberikan kompensasi dari pahala si A ini, diberikan kepada si B. Makanya orang yang suka menzalimi orang lain, suka mengambil punya orang lain, itu sama seperti menzalimi diri dia sendiri. Artinya itu orang-orang bodoh. Orang yang mengata-ngatai orang lain sama seperti apa? Dia memberikan pahalanya kepada orang lain. Maka beruntunglah orang yang setiap hari dikata-katain oleh orang lain. Ya ni Pak. Maka tapi ikut ligop kan, apakah doa alhamdulillah kai ikut dalam ligop ya Allah. Ya. Alhamdulillah kai dalam ligop ya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi saya. Pahala apa? Pahala orang tadi, Pak. Pahala orang tadi itu akan dilimpahkan kepada kita. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini namanya yaumul haq. Jadi yaumul haq itu artinya apa? Yang pertama, hari di mana Allah membalas keadilan itu, Pak. Satu. Yang kedua, yaumul haq adalah hari, bukan ini apa istilahnya, kalau kita sekarang kan cuma mendengar-dengar saja, Pak. Padang mahsyar begini, hari kiamat begini. Maka ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar, rupanya betul seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Ya seperti itu. Ini karena tidak ada yang kembali saja. Jangankan di padang mahsyar, artinya yang sudah meninggal dunia masuk ke alam barzakh itu tidak ada yang kembali. Kalau ada yang kembali bisa kita tanya, bagaimana alam barzakh? Ya.
Apalagi nanti di padang mahsyar waktunya sudah lama sekali, sudah beberapa tahap lagi. Latar kabunna tabakan antabak. Jadi ada beberapa fase-fase. Artinya apa? Fase alam rahim sudah kita lalui. Sekarang masuk fase dunia, baru fase kedua. Nanti kalau kita masuk ke dalam fase yang ketiga, fase alam barzakh, artinya alam rahim itu sudah diselangi oleh fase dunia. Ya, sudah jauh. Ini sama seperti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Fase dunia itu sudah jauh sekali dunia itu. Kenapa? Sudah dipisahkan oleh alam barzakh. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang dikatakan dengan yaumul haq. Sehingga Imam dalam tafsir Jalalain apa kata beliau? Ats-tsabit wuqu'uhu. Yang benar-benar terjadi. Kenapa benar-benar terjadi? Karena di dalam Al-Qur'an Allah cuma menggambarkan saja. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Kalau seandainya idza syamsu kuwirat, matahari itu saya robek-robek, saya belah kata Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dibelah lagi, Pak. Makanya ketika kiamat nanti baru ini yaumul haq rupanya. Betul yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yaumul haq itu ats-tsabit wuqu'uhu. Jadi benar-benar terjadi. Kita lanjut lagi. Makanya kata ini fa ta'tib ini. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'ama. Kita mengambil tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Apa kata beliau? Kalau seorang ingin minta balasan, disitulah waktunya. Ya. Seorang itu ingin minta kenikmatan, kesempurnaan nikmatan, disitulah waktunya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika ingin meminta pahala-pahala dia dari orang-orang yang menzalimi dia, disitulah waktunya. Ya. Faman sya'at takhadha ila rabbih ma'aba. Jadi arti ma'aba ini apa? Marji'an, tempat kembali. Makanya sesuatu itu minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang menafsirkan juga ini ayat ini dalam tafsir Sawi untuk orang-orang beriman yang beruntung. Keuntungan dia akan diperoleh ketika itu. Dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di dunia dizalimi, ketika di dunia dia beribadah, anak gejuk tak apalah oleh Allah, baru gejuk baca-baca. Maka kalau ingin minta kesempurnaan, maka mintalah nanti ketika di padang mahsyar. Walaupun nanti fasenya itu lama juga fasenya, itu berbeda dengan fase di dunia. Waktunya lama sekali, walaupun satu hari itu khamsina alfasana. Satu hari itu 50.000 tahun lamanya. Maka fase itu lama. Nanti walaupun nanti nikmat itu disempurnakan oleh Allah di dalam surga nanti. Summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti akan disempurnakan kata Allah. Ketika seorang berada di alam roh, itu nikmat belum sempurna lagi, Pak. Ketika seorang berada di dalam rahim, itu sudah mulai sempurna sedikit. Ya, diberikan nikmat lagi oleh Allah. Dia sudah menyatu dengan tubuhnya. Ketika lahir ke dunia, ini baru diberikan nikmat lagi oleh Allah, lebih sempurna dibandingkan nikmat di dalam kandungan, Pak. Ketika seorang berada di alam barzakh, diberikan nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna lagi. Ini makna tsumma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ini tsumma ini kita cuma merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas. Tsumma itu ya dulu ala tabaudil ahwal. Waktunya itu panjang dan lama sekali, Pak. Tetapi walaupun panjang dan lama, manusia itu diberikan secara bertahap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di dalam surga nanti nikmat yang belum lengkap tadi diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bertanya kepada ini, apakah katsib? Apa sudah cukup? Apa kata yang masuk dalam surga? Nyukal lebih dari tsib ya Allahnya. Sudah lebih, kafani kata dia, Pak. Ini dalam tafsir Jalalain, Pak. Fa yaqulu rajul, seorang laki-laki itu mengatakan kepada Allah ketika dia berada dalam surga, kafani. Cukup bagi saya ini Allah, katsib ya Allah, katsib ini melebihi dari cukup ya Allah. Cuma sekarang saja kita ini merasa tertalimi bagaimana? Lun ibadah, lun patuh kepada Allah, tapi bukan hanya gejuk ulun nikmat ya, Pak. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walau basatallahu rizqa labaghaw fil ardi. Kalau seandainya rezeki itu dihambur-hamburkan, Pak. Gejuk timbulan ahli ibadah cukup jai gejuk rezeki, Pak. Timbulan ahli Quran gejuk rezeki jai oleh Allah. Labaghaw fil ardi. Itu lam taukid. Artinya apa? Allah yakin betul nanti dia akan ingkar, dia akan kelewat batas nanti, Pak. Hendak kita ibadah ni ya, Pak. Maka diberikan sedikit-sedikitnya. Artinya apa? Bikadar, dengan dosisnya sendiri. Si fulan dosisnya begini, si fulan dosisnya begini, si fulan dosisnya begini. Nanti bukan Allah zalim, tidak. Allah tidak perlu pada ibadah kita. Dan Allah juga tidak perlu, Allah tidak perlu kepada ibadah kita. Allah tidak perlu
dan sembah-sembah untuk ini tidak perlu, tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah dan tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ingkar semuanya, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, tidak mengurangi. Artinya kalau kita beribadah untuk diri kita sendiri, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, kalau kita berbuat jahat untuk kita sendiri juga, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini makna dari faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Jadi kalau ingin kebaikan-kebaikan, disitulah kita minta kepada Allah. Kalau ingin kita dapat balasan apa, disitulah minta kepada Allah. Ini sebagaimana ada seorang pemuda ini. Seorang pemuda ketika dia bangkit di padang mahsyar, dia amal ibadah dia kurang amal ibadahnya. Akhirnya dia apa? Dia menunjukkan orang yang suka mendalimi dia. Ya Allah, si fulan itu pernah mendalimi saya, dia tunjuk si fulan. Allah bertanya kepada dia, kamu mau apa dari si fulan? Saya mau ibadah dia ya Allah, karena ibadah saya kurang ini. Apa kata Allah? Mau minta apa sama dia? Itu mayang tanji, tapi tanji, mau minta apa kamu sama dia? Iya kepala memang. Begini saja ya Allah, kejahatan saya limpahkan ke dia. Iya memang. Jadi tadi kebaikan tidak ada sama dia, dia minta kejahatan saya, limpahkan saya kepada dia. Sebelum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan di depan dia sebuah istana yang luar biasa dalam surga. Pemuda ini melihat. Apa kata pemuda ini? Ya Allah, tolong ceritakan kepada saya, nabi yang mana yang mendapatkan seperti ini ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, bukan nabi, kamu pun bisa dapat. Pemuda tadi saking malunya mengatakan, enggak mungkin ya Allah, amal ibadah saya hansip. Lagi ya, Pak. Kamu maafkan orang yang tadi itu, maafkan dia. Ya, Pak. Maka ini namanya faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Kalau kalian mau balasan, minta ketika itu nanti, Pak. Makanya orang ketika itu dia berlomba-lomba untuk mencari orang yang suka mendalimi dia, orang yang suka membuli dia. Si fulan membuli saya, si fulan ini saya, si fulan ini pegah kelut, si fulan dijih lo ikung lo macam-macam, ya Pak. Si fulan mengambil punya saya, si fulan begini, si fulan begini. Maka ketika itu apa kata pemuda ini? Cukup dengan memaafkan ya Allah. Apakah cukup dengan memaafkan saya bisa dapat seperti ini? Iya kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian apa? Kamu sudah mengurangi beban orang lain yang akan saya bakar lama di dalam neraka. Ya. Maka kamu sudah memaafkan dia. Apalagi di dunia. Jadi di dunia artinya apa? Memaafkan orang lain memang susah sekali, Pak. Kalau berbuat salah sama orang lain mudah, tapi memaafkan itu susah. Kita mudah saja kita ngomongin ke orang lain, si fulan begini, korupsi ada go, ijo ada go, laknat go, macam-macam, Pak, mudah sekali. Tapi ketika orang sakit hati, dia memaafkan orang lain itu sangat susah sekali, Pak. Tetapi walaupun sangat susah memaafkan orang lain, pahalanya luar biasa. Bukan saja di dunia, bukan saja di akhirat, Pak. Di dunia dua-dua, dunia akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berani memaafkan orang lain, artinya ketenangan jiwa itu ada sama dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa tenang jiwa dia? Artinya kalau dia meninggal dunia, dia hatinya sudah bersih dengan Allah, satu. Yang kedua, dia bersih dengan orang lain, bersih sama dia. Hana takut paut, ya. Hana ketika orang meninggal, kita meninggal dunia, orang lain mengatakan saya banyak dosa sama si fulan, saya banyak ini sama si fulan, saya banyak ini, enggak ada. Artinya jiwa dia tenang. Bahkan di dalam sebuah riwayat itu Rasulullah mengatakan itu pemuda itu calon penghuni surga. Karena ketika dia tidur, dia minta ampun, minta maaf kepada Allah, satu. Yang kedua, dia minta orang yang punya dosa sama dia juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ya. Inna anzarnakum adzaban qariba. Ini inna kenapa panjang ini, Pak? Sebenarnya kalimatnya inna nahnu, ya. Inna nahnu ini sama seperti apa namanya? Wa qad khaba man dassaha. Itu sa itu bukan dassaha sebenarnya, bukan alif. Wa qad khaba man dassaha, ya, karena susah dassaha, maka sin itu berubah menjadi alif. Dassaha, ya, namanya. Jadi ini begitu juga. Inna anzarnakum, karena susah. Inna nahnu, susah, Pak. Maka innanya dipanjangkan, inna. Jadi di inna itu sudah mencakup sesungguhnya kami. Kami dalam tanda kutip, ya, kita jangan menyamakan setiap bahasa itu sama, tidak. Jadi bahasa itu memiliki rasa yang berbeda. Orang Arab itu kalau disebutkan kami, itu bisa berarti dua pemahaman. Kami lebih daripada dua, satu. Kemudian yang kedua, at-ta'zim. Ta'zim itu untuk memuliakan seseorang,
untuk memuliakan diri. Ini Allah memuliakan diri, Pak. Kami, kata Allah, bukan berarti lebih dari satu, tidak, ya, Pak. Tetapi dalam bahasa Indonesia kita tidak ada kami yang maknanya lebih dari satu. Tidak ada maknanya satu, tetapi maknanya selalu lebih daripada satu. Kami berdua, kami bertiga, kami ramai-ramai. Maka ini adalah, ini nggak usah ini pembahasan istilahnya. Kalau Allah menyebutkan kami itu li ta'zim, ya. Artinya tidak usah kita persoalkan lagi lah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan dirinya. Inna, sesungguhnya kami, inna nahnu nazzalna dzikra, begitu mulianya saya, kata Allah, yang menurunkan Al-Qur'an melalui Jibril. Jadi nahnu, kami di situ itu ditafsirkan dengan Allah, maknanya makna ta'zim. Ini begitu juga. Jadi ketika seorang itu udah nggak berani ngomong di padang mahsyar, Allah mengatakan lagi cerita masa lalu. Inna anzarnakum adzaban qariba. Di dunia kan sudah saya berikan kalian, sudah saya berikan peringatan kalian. Antara itu peringatan. Arti peringatan apa? Maka dalam Al-Quran itu ada nadhir, ada basyir, seimbang. Ketika Allah cerita tentang azab, kalau seorang itu diazab, seorang itu dapat kemurkaan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ketika seorang itu dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia dapat rahmat Allah, maka dimasukkan ke dalam surga. Artinya seimbang. Jadi makanya antara itu artinya saya berikan peringatan di dunia. Inna anzarnakum adzaban qariba. Cuma nanti beda tafsiran di adzaban qariba. Saya sudah memberikan nasihat kepada kalian. Mana nasihatnya? Adzaban qariba. Nasihat yang tafsiran yang pertama. Adzaban qariba termasuk dalam tafsir Al-Wasit, termasuk dalam tafsir Jalalain. Apa kata beliau? Adzaban qariba tentang azab di neraka nanti, di padang mahsyar nanti, di alam barzah, ketika di neraka. Sudah saya ceritakan sama kalian dalam Al-Quran. Sudah saya ceritakan melalui pendakwah-pendakwah. Sudah saya ceritakan melalui para nabi dan rasul. Sudah saya ceritakan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Seorang begini nanti akan dimasukkan ke neraka, seorang yang begini, seorang yang bakhil akan dimasukkan ke neraka. Semua sudah saya ceritakan. Satu. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, inna anzarnakum adzaban qariba. Saya sudah memberikan nasihat kepada kalian adzaban qariba, azab yang dekat. Apa itu azab yang dekat? Jadi ketika di dunia katanya gejuk azab dari Allah, Pak, kebakaran, banjir dan sebagainya, itu namanya adzaban qariba. Arti adzaban qariba artinya apa? Sebelum datangnya kiamat itu, kiamat kecil sudah ada, kata Allah. Azab itu sudah ada. Bagaimana Allah hancurkan kaum Samud sudah ada dalam Al-Quran. Cuma kalian tidak mau menelaahnya, kata Allah. Kematian itu azab juga, kata Allah. Ya, artinya apa? Adzaban qariba itu kematian. Ini dalam tafsir Jalalain, Pak. Kalian sudah lihat contoh orang-orang lain bagaimana mati. Artinya mati itu apa? Dia sudah berpisah dengan dengan kehidupan dia sudah berpisah dengan roh dia, dan nanti akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya berikan nasihat kepada kalian. Maka nasihat itu bisa nasihat fisik. Bagaimana nasihat fisik? Kita bisa melihat orang lain yang meninggal dunia. Kita bisa melihat orang yang sakit. Kita bisa melihat orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau nasihat itu berupa tulisan-tulisan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Maka Allah katakan, lihat kaum Ad, lihat kaum Samud, lihat Fir'aun dan Pengob, lihat ini, lihat itu. Semua sudah ada contoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna anzarnakum adzaban qariba. Ya, ini kita tutup ayat ini. Yauma yanzurul mar'u. Ya, ini mar'u ini banyak pendapat ini, Pak. Ada yang mengatakan mar'u itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal baru tahu diri dia nanti. Ya, baru dia tahu diri kalau apa yang dilakukan selama ini itu tidak benar. Itu al-mar'u satu. Ada yang mengatakan al-mukmin, orang mukmin. Kenapa orang mukmin? Karena yang bisa melihat kebaikan-kebaikan nanti di padang mahsyar cuma orang mukmin saja. Orang lain tidak bisa lihat kebaikan. Tidak ada kebaikan sama dia. Ya, ini, Pak. Kemudian ada yang mengatakan Ubay bin Khalaf. Dia akan mengetahui sendiri bagaimana perbuatan dia, tindak tanduk dia sama Rasulullah dulu. Maka dia akan tahu ketika dulu dia tidak yakin kepada hari kiamat. Dan orang-orang yang seperti Ubay bin Khalaf dan orang-orang yang seperti Abu Jahal, ya. Jadi bukan Abu Jahal saja yang maksud Abu Jahal yang tidak yakin, dan orang-orang seperti Abu Jahal yang orang kaya kayak Abu Jahal, Pak. Dia tidak pandai mensyukuri nikmat Allah setelah berdebat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu dia mengatakan di dalam kepada Abu Bakar As-Siddiq,
Kata-kata Abu Jahal diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Yasin. Apa kata Abu Jahal? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Wahai Abu Bakar kan harta emang. Kemudian Abu Jahal kan banyak harta juga. Dari mana kita tahu Abu Bakar banyak harta? Abu Bakar sudah berapa orang sudah dimerdekakan, termasuk 6 orang, Pak. Yang ke-6 itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal itu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Satu berapa kilo itu banyak, satu mo besar itu, Pak. Emas ya. Tanpa peluk raya ya, diberikan kepada tuannya. Makanya waktu itu Abu Jahal mengatakan kepada Abu Bakar, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Untuk apa kasih makan anak yatim? Untuk apa kasih makan orang miskin? Apakah Tuhan mereka tidak sanggup kasih makan mereka? Mereka sudah beribadah, sudah ini, sudah itu. Ya. Abu Bakar diam sejenak, kemudian Abu Bakar menjawab, wahai Abu Jahal, bukan berarti orang ini miskin Allah benci kepada mereka. Tidak, Allah sedang menguji mereka sejauh mana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menguji kamu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Sejauh mana kamu diberikan nikmat oleh Allah, kamu teringat kepada pemberi nikmat itu. Haji bengih Abu Jahal, ya Abu Jahal. Maka Abu Jahal juga tidak yakin pada hari kebangkitan. Makanya di sini ada yang mengatakan, yauma yanzurul mar'u itu adalah Abu Jahal. Dan orang-orang yang seperti Abu Jahal, dia langsung melihat ketika di padang mahsyar. Oh, begini rupanya. Makanya padang mahsyar itu di dalam gambaran Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Baydawi, Pak. Fitnatun bayda. Fitnatun bayda fitnah itu perak ya, perak yang warna putih semuanya, Pak. Bahkan dalam tafsir lain dikatakan la tara fiha iwaja wala amta. Tidak ada jalan yang berkelok-kelok, semua rata semuanya. Wala amta. Amta itu apa? Tidak ada bukit ya, tidak ada lembah tidak ada. Tapi dalam satu tafsir lagi, padang mahsyar gunung lembah itu saja. Ada yang mengatakan tidak rata semuanya. Ada yang mengatakan fitnatun bayda. Dia perak warna putih semuanya. Jadi kita tidak ada melihat warna yang lain. Ini makna al-mar'u di sini. Maka ada yang mengartikan mukmin, ada yang mengartikan Ubay bin Khalaf, ada yang mengatakan Abu Jahal. Kemudian ada yang mengatakan semua orang-orang manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar itu, kullu mri'in, semuanya. Kafirkah dia, musyrikah dia, munafikkah dia, nasranikah dia, semuanya. Punai temayang, puhanai temayang, mereka langsung melihat di padang mahsyar itu apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka perhatikan? Ma qaddamat yadah. Ini yadah ini 2 tangan. Apa yang sudah dilakukan 2 tangan? Ini sebuah kalimat majas. Tangan itu untuk melakukan sesuatu. Maka yang dimaksudkan dengan ma qaddamat yadahu, apa yang dilakukan ketika di dunia. Dia buat maksiat, dia buat kebaikan, walaupun kebaikan itu bukan dengan tangan saja, dengan hati dia dan dengan mulut dia. Ini namanya majas mursal alaqah juz'iyah. Tangan mewakili yang lain. Karena tangan ini adalah simbol untuk berbuat sesuatu. Maka kenapa orang mencuri itu yang dipotong tangan? Ya, nembak ke ekor aku. Kenapa yang dipotong bukan kaki? Tangan dulu dipotong, Pak. Karena simbol mengambil punya orang lain, mendalimi orang lain itu dengan tangan. Walaupun dia ngomong dengan mulut, tapi tetap tangan juga. Maka yadah di sini itu mewakili semuanya. Apakah itu adalah amal zahir dia atau batin dia? Zahir yang bagaimana? Amal yang dilakukan atau kejahatan yang dilakukan dengan anggota tubuhnya, dengan matanya, dengan hidungnya, dengan mulutnya, dengan tangannya, kakinya, perutnya dan lain sebagainya. Atau hatinya, Pak, ibadah hati. Karena ibadah kan ada 2, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Maka tangan di sini masuk juga ibadah batin. Maka akan melihat semuanya, ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan. Apa kata mereka? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Saya butuh kepada terjemahan supaya kita jangan salah memahami nanti. Coba diterjemahkan yang terakhir saja, Pak. Yang terakhir saja ya. Ya. Ini kalau kita lihat kafir ini siapa sebenarnya? Setengah penafsir itu mengatakan kafir itu adalah iblis. Iblis baru tahu dirinya. Ya, nanti kalau ada yang tanya, kapan iblis tahu diri? Ketika sudah dibangkitkan semua di padang mahsyar, iblis akan mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya, kata iblis. Saya mau seperti Adam juga. Ya. Jadikan saya seperti tanah lagi.
sehingga mereka itu engkau muliakan ya Allah. Ini kata apa namanya, kafir ya Pak. Kafir itu ada yang menafsirkan dengan iblis Pak. Tapi sebagian kelompok yang kedua itu menafsirkan kafir itu apa, selain orang mukmin. Jadi kafir itu ada 7 ya. Tujuh orang itu termasuk dia kufur i'tiqad, termasuk kufur nikmat, termasuk kufur ihsan, termasuk kufur ingkar, termasuk kufur juhud, kufur inat, dan kufur nifaq. 7 kufur itu masuk ke dalam kategori wa yaqulul kafir, orang-orang kafir. Kafir itu asal katanya kalau di dalam bahasa itu, kafir itu setelah dia buka sesuatu dia tutup lagi. Artinya apa? Dia tahu itu, bukan tidak tahu Pak. Orang Yahudi tahu, bukan tidak tahu. Dengan kitab-kitab mereka itu dia tahu kalau Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, dia tahu Pak. Nasrani begitu juga. Orang kafir Quraisy yang menyembah patung, dia tahu patung itu tidak memberikan mudarat dan manfaat, dia tahu, bukan tidak tahu. Yang disembah itu Allah, dia tahu, bukan tidak tahu. Mana dalilnya? Ketika mereka ditanya, kenapa kamu menyembah patung? Tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Apa kata mereka? Illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah patung untuk mendekatkan diri kepada Allah, lain tidak ada, hanya mendayang. Artinya mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ini makna kafir. Kafir artinya dia tahu tapi tidak mau tahu. Maka jangan sekali-sekali kita ini ada tipu-tipu dan kekafiran yang Pak dalam hati kita, yang termasuk ketujuh kafir tadi. Jadi makanya ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan itu adalah iblis. Ya, jadi termasuk dalam tafsir Al-Baghawi dan Al-Qurtubi. Imam Al-Baghawi mengatakan wa yaqulul kafiru, kafir itu adalah iblis. Maka iblis dia tahu diri ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, dan dia melihat sekelompok-kelompok manusia yang dimasukkan ke dalam surga dan kelompok manusia yang dimasukkan ke dalam neraka. Maka dia bercita-cita untuk jadi manusia juga. Ya. Maka dia mengatakan ya laitani kuntu turaba. Satu. Yang kedua, ini adalah kalimat kinayah ini Pak. Apa itu kinayah? Bukan kalimat sebenarnya. Artinya ini sebuah simbol, bukan berarti iblis ingin kembali jadi tanah, karena tidak mungkin. Iblis bukan dari tanah, iblis itu dari api ya. Maka permohonan dia ini apa? Sebuah kinayah. Ya Allah, ciptakan saya dari permulaan lagi ya Allah ya, dan saya akan beribadah terus, apapun perintahmu akan saya lakukan ya Allah. Karena dalam satu riwayat itu iblis beribadah 1500 tahun lamanya. Dalam satu riwayat lagi thamanina alfasanah, 80.000 tahun lamanya. Kalau engkau ciptakan saya kembali lagi ya Allah, saya beribadah lagi, dan saya tidak mau ingkar lagi kepada engkau ya Allah. Ya, ini pendapat yang kedua. Artinya apa? Yang pertama dia bercita-cita menjadi manusia seperti Adam, dan keturunan-keturunannya dimasukkan ke dalam surga. Penafsiran yang kedua ini merupakan kalimat kinayah, bukan kalimat sebenarnya. Artinya menggambarkan apa? Lebih dia minta kepada Allah diciptakan lagi dari permulaan lagi. Ya, walaupun disebutkan tanah di sini, tapi bukan itu sebuah kalimat kinayah. Dia akan kembali seperti semula. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita memasuki surah apa ini? Al-Mursalat. Ya, Al-Mursalat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi malaikat yang meniup sangkakala itu kan belum mati. Ya. Lainnya mati semua. Ya. Tinggal masuk roh-roh. Ya. Malaikat roh habis. Iya. Jadi bagaimana malaikat terakhir meniup itu dimaksudkan oleh Allah atau cabut Allah sendiri? Iya, ya. Makanya di situ disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ketika habis ditiup sangkakala yang pertama atau yang kedua, yang pertama sajalah, habis yang pertama habis semuanya. Kemudian peniup sangkakala itu habis juga. Yang tinggal cuma Allah saja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian ketika dibangkit untuk tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan dulu malaikat itu dulu. Peniup sangkakala itu. Kemudian setelah dibangkitkan baru dia tiup lagi, baru hidup lagi semuanya. Jadi artinya apa? Yang tinggal itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lain tidak ada yang tinggal. Termasuk malaikat itu. Maka di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan malaikat yang belum punya tugas itulah malaikat itu. Karena malaikat itu ada dua jenis. Malaikat yang pertama, alladzina yusabbihunallah wal muqarrabin wal illiyin. Ada tiga model. Yang malaikat yang pertama, mereka selalu bertasbih kepada Allah,
Mereka letaknya itu di Iliyin, ya. Jadi bertasbih kepada Allah mereka di Iliyin dan Muqarrabin. Muqarrabin itu siapa? Itulah malaikat peniup sangkakala ini. Arti Muqarrabin apa? Dia dekat sekali dengan Allah. Maksud dekat apa? Orang dekat. Maksud dekat apa? Ketika Allah menyuruh tiup sangkakala yang tidak diketahui oleh orang lain, oleh malaikat-malaikat lain. Sudah, ini malaikat yang jenis yang pertama. Artinya apa? Kesemua malaikat ini tidak pernah turun ke bumi, tidak pernah turun ke bumi, kecuali dia akan turun ke bumi ketika tanazzalul malaikatu warruh, ketika Lailatul Qadar, baru dia turun. Ya. Malaikat yang kedua, al malaikah al masghuluna bi tadabburid dunia, malaikat yang sibuk dengan urusan dunia. Arti urusan dunia apa? Dia naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi. Ya. Termasuk nanti ada malaikat hafazah, dua penjaga kita ini, itu naik turun mereka. Langit bumi, langit bumi. Ada malaikat 8 hafazah juga, malaikat sebagai saksi nanti di padang mahsyar. Kemudian ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, Israfil tidak Israel, 3 malaikat ini. Dan ada malaikat-malaikat yang lain juga. Itu urusan dunia saja, Pak. Dunia naik lagi. Demikian. Melapor kepada Allah bagaimana perkembangan catatannya. Tetapi uniknya, yang Allah tanya kepada malaikat bukan ditanya ini selama 12 jam apa yang sudah dilakukan. Kenapa 12 jam, Pak? Karena ada 2 shift malaikat, 12 jam. Bukan Allah tanya selama 12 jam dia ada salat tahajud enggak, dia ada ini enggak. Bukan itu pertanyaan Allah. Pertanyaan Allah kepada malaikat tadi, subuh sudah naik ke atas, 2 malaikat itu ini sudah ganti, ini malaikat baru nih, Pak. Catatannya kosong masih ini, Pak. Mungkin dari kita bangun tidur sudah dicatat-catat di alam digital dia ini. Pertanyaan Allah kepada 2 malaikat yang naik, kaifa wajadta ibadi, ketika terakhir kali bagaimana kamu dapatkan bagaimana keadaan hambaku? Allah nanya keadaan terakhir. Oh, sedang tengun ya Allah, ya tengun. Makanya ketika waktu subuh itu baik dengar le, ya, apalagi masuk waktu subuhnya baik dengar le, malaikat melapor keadaan terakhir kita, Pak. Ya. Makanya nanti ada lapor ke banyak, tengun kalau tengun tapi ya, tinggal tanya oleh Allah, kaifa wajadta ibadi? Tengun ya Allah, kalau tengun walaupun kita beribadah ya, Pak. Kemudian jagalah waktu subuh dan waktu asar. Karena pertanyaan Allah bertanya bagaimana keadaan hambaku yang terakhir. Maka ketika mau datang waktu asar itu, maka ketika azan salat juga, salat terus, ibadah terus, lakukan apa saja waktu itu. Karena pertanyaan Allah yang terakhir kepada malaikat, kaifa wajadta ibadi? Bagaimana terakhir kamu lihat kondisi hambaku? Kondisi terakhir ditanya oleh Allah. Kita kan begitu juga kalau pergi sama orang sakit. Anak tanya perkembangan terakhir bagaimana? Ya, nih Pak ya. Ini membuktikan apa? Dia itu sayang sekali kepada saudaranya. Kan dia tanya yang lain, perkembangan terakhir bagaimana? Kita tanya telepon kami Najib, uruci telepon. Gimana laweknya nah? Ya, enggak pernah tanya ini ada ini enggak ada pernah. Ya, ditanya perkembangan terakhir pernah sehat ya. Nah, satu lagi. Waalaikumsalam. Bismillah. Bagaimana mati itu? Apakah dia harus mati? Jadi kalau mau, maka Allah menciptakan kematian itu. Iya. Mana yang disebut mati? Oh ya. Di dalam Al-Quran itu ketika disebutkan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan menciptakan hidup. Bagaimana menciptakan mati? Berarti kalau menciptakan mati berarti kan mati itu kan hidup berarti. Ini apa maksudnya? Dalam beberapa literatur tafsir yang dimaksudkan dengan alladzi khalaqal mauta, sebenarnya makna yang terkandung dalam khalaqal mauta makna di belakang itu, Pak. Allah menciptakan kehidupan dunia ini kita hidup untuk apa? Untuk matinya, nih, Pak. Berarti kita untuk apa? Untuk mati ya dia, Pak. Allah ketika mengatakan alladzi khalaqal mauta, ini tafsiran yang pertama ini. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Maksud mati apa? Menciptakan hidup manusia di dunia ini untuk mati, tidak untuk hidup. Artinya hidup ini tidak abadi. Satu. Yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan hidup. Maksudnya apa? Allah mematikan manusia, dimasukkan ke alam barzakh dulu untuk apa? Untuk bisa dihidupkan di padang mahsyar. Tidak ada orang langsung ke padang mahsyar tanpa mati dulu. Ya, ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata, rupanya kematian itu kehidupan juga rupanya. Mana kematian itu kehidupan? Coba ambil biji-bijian yang sudah lama kita beli. Kita beli biji mangga, kita beli biji cabai. Kadrip dah biji yang makan 20 tahun, Mak. 20 tahun sudah.
Artinya apa? Di dalam kematian itu ada kehidupan. Jadi Allah mengatakan, coba kalau nggak percaya, kamu masukkan ke dalam tanah, kamu siram dengan air, kata Allah. Siapa menghidupkan dia? Kecuali saya, kata Allah. Saya lah yang menghidupkan dia. Ambatal ardi nabata. Tumbuhan yang sudah mati itu bisa saya hidupkan kembali. Kadzalika tukhrajun. Demikian pula kamu itu saya bangkitkan dari kuburmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kematian kamu itu hidup sebenarnya. Kamu itu hidup. Ya, ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, yang dimaksudkan dengan alladzi khalaqal mauta, kematian itu hidup apa? Roh ini tidak pernah mati, Pak. Roh tidak pernah mati, Pak. Roh itu terus hidup dia. Walaupun pada hakikatnya kita melihat tubuh ini sudah mati, tapi roh itu tetap hidup terus. Roh tidak pernah tua, hantan duha roh. Ya, beda pengahan dulu kat duha roh bikat duha. Hana duha roh, Pak. Yang duha roh dan nyawa. Ulun ke 80 tahun, roh 80. Hana roh lebihnya dalam umur, Pak. Umur roh itu panjang sekali dia, roh itu, Pak. Artinya apa? Roh itu tidak pernah, ketika diciptakan oleh Allah, dan dia tidak pernah mati-mati lagi, Pak. Roh itu, Pak. Jadi makanya ketika kita meninggal dunia, roh itu saja berpisah, cuma berpisah saja. Roh tetap hidup, yang hancur tubuh kita. Ya. Demikian, Ustaz. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian.